kalau misalnya lanjut terus, kemudian ada pemidanaan? Kita mau meneruskan jejak hitam itu, menghitamkan sejarah negara ini, atau kita memutihkan seperti buku ini. Ya, buku ini kan kami namakan buku Jokowi's White Paper karena kehitaman, ya, kegelapan dari riwayat pendidikan seseorang yang bernama Jokowi itu kita putihkan dengan penelitian kami. Mau berapa tahun kita sidang? Ayo, ada 1.000 pertanyaan yang sudah kami susun untuk kami tanyakan kepada Bapak Joko Widodo. Nggak ada rencana mau SP3 ya? Itu penghinaan ya, itulah penghinaan. Ketika hukum dipegang oleh seseorang yang bahkan sekarang tidak berkuasa lagi, itu hukum sedang dihina. Baik, sosok Egy Sujana termasuk sosok yang menarik untuk diteliti nggak? Sosok nggak penting, nggak usah diteliti. Apa sebenarnya urgensi menghadirkan pakar seperti Prof. Zainal Mutakin dalam konteks proses hukum ini? Petinggi dari Kemendinas mengatakan kepada saya, Dr. Tiffany ekspor. Tim penyidik Polda Metro Jaya akan ngerti soal itu? Ya, oleh karena itu maka harus didatangkan begawannya. Saya beberapa waktu yang lalu kami diskusi panel dengan para ketua umum Ikatan Dokter Indonesia. Semua confirm dengan buku ini. Ini adalah karya ilmiah dari salah satunya adalah Dr. Tifa. Mereka kagum ya, maksudnya gini, menginspirasi keberanian. Itu yang penting. Kita buka arsitektur dari apa yang terjadi sejak tanggal 30 April 2025 sejak seseorang bernama Saudara Joko Widodo itu melaporkan kami diikuti oleh 5 termul. Arsitekturnya itu kan bukan arsitektur hukum sepenuhnya. Ini politik praktis, relasi kuasa, relasi uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Madilog, Alhamdulillah Margi Sari kembali hadir menemani Anda. Dan episode kali ini kita kembali menghadirkan Dr. Tifa, salah seorang tersangka terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang beberapa hari yang lalu menghadirkan seorang guru besar dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah untuk dijadikan sebagai saksi ahli terkait dengan kasus tersebut. Apa urgensinya Dr. Tifa menghadirkan seorang guru besar ahli bedah saraf, yakni Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD. Kita akan langsung berbincang bersama Dr. Tifa. Dr. Tifa, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih undangannya. Dok, sebelum masuk ke substansi, kita ingin tahu dulu nih, mengapa memilih Prof. Zainal Mutakin dan apa respon pertama beliau ketika diminta oleh Dr. Tifa? Ya, beliau itu senior saya, guru saya multidimensi. Jadi bukan hanya sekedar beliau adalah guru ya bagi kami semua para dokter di seluruh Indonesia. Walaupun home base beliau di Universitas Diponegoro, di Semarang, tetapi karena kepakarannya beliau, ya kami semua menganggap diri kami sebagai murid beliau ya. Pertama itu. Kemudian senior dari sisi organisasi profesi kami di Ikatan Dokter Indonesia, ya, kemudian senior di dalam beberapa bidang organisasi yang lain. Tetapi lebih daripada itu, ya selain kami sudah lama mengenal satu sama lain, kami saat ini juga sedang ada di dalam sebuah rencana, gitu ya, rencana untuk menghadirkan satu bidang ilmu neuroscience, di mana saya secara khusus mendalami neuroscience politik ya, karena itu adalah gabungan dari dua ilmu saya, ilmu kedokteran dan ilmu sosial politik yang sedang saya tekuni dalam program doktoral saya. Dan saya tentu saja mohon petunjuk beliau ya untuk bisa menggabungkan kedua ilmu secara diametral ini menjadi sebuah jalinan ilmu yang baik. Dan rencananya kami akan buat S2, kami akan buat program master nanti di salah satu universitas di Semarang, rencana begitu. Jadi memang ini udah jalinan yang, sehingga dengan demikian ketika tiba masanya saya membutuhkan kehadiran ahli di dalam perkara kriminalisasi ini, ya orang nomor satu yang saya hubungi pastilah guru saya tersebut, Profesor Zainal Mutakin. Dan ternyata dengan senang hati beliau berkenan ya, dengan semangat gitu ya, dengan semangat beliau berkenan untuk memberikan pengetahuan beliau kepada Polda Metro Jaya. Oke,
berkenan dan semangat ya. Semangat sekali. Artinya tidak ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena Sama kan tidak sekali. semua akademisi, tidak semua kaum intelektual mau mensupport Dr. Tifa dan kawan-kawan kan dalam kasus ini. Iya, memang perlu kesabaran ya. Tetapi alhamdulillah dengan istiqomahnya kami ya, konsistensinya kami di dalam memperjuangkan satu hal yang bernilai kebenaran ini ya. Dalam hal ini adalah jawaban atas pertanyaan yang sudah 11 tahun ya, ada di benak pikiran masyarakat Indonesia gitu terkait dengan keabsahan dari ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, alhamdulillah loh Mas Bangge ya. Jadi udah bermunculan nih para pakar-pakar ya, para Oke. begawan-begawan, para ilmuwan itu yang berani speak up ya. Nah, Oke. memang saya agak ini ya, agak hati-hati menggunakan kata berani ya. Karena itu nanti tendensius sifatnya ya, apakah tidak. Jadi para ilmuwan seperti kami, apalagi di kedokteran ya, seperti Profesor Zainal Mutakin dan saya, itu kami mengenal namanya adagium zero mistik. Karena apa? Tindakan kami, terutama kalau di ranah pelayanan ya, di ranah klinis itu kan berkaitan dengan nyawa manusia gitu. Sehingga dan saya juga seorang yang part of clinician ya, walaupun sekarang sejak tahun 2012 saya benar-benar sepenuhnya mengabdi kepada ilmu, sebagai peneliti. Pada saat saya menjadi klinisi ya, pada saat saya masih pegang pasien gitu ya, sama seperti seluruh dokter di seluruh dunia itu kami zero mistik. Jangan sampai tindakan kami, keputusan kami itu membawa harm ya, membawa kerugian kepada pasien. Karena itu ketika saya bawa adagium tersebut di dalam ranah sosial politik seperti ini ya saya megang itu dengan sangat ketat gitu ya. Saya megang adagium itu dengan sangat ketat sehingga setiap postulat, setiap narasi, setiap produk penelitian itu benar-benar saya jaga secara scientific based. Iya, Dokter Tifa, apa alasan utama atau pertimbangan utama dari Prof. Zainal Mutakin untuk mensupport dan membantu Dokter Tifa? Lebih karena alasan personal, karena sudah berhubungan lama dalam konteks sains, atau karena pertimbangan ilmu pengetahuan semata? Hubungan guru murid secara informal, ya karena kan saya tidak pernah menjadi murid beliau secara formal ya. Saya tidak pernah beliau kan guru besar bidang bedah saraf ya dan neuroscience. Tapi lebih kepada hubungan emosional yang terjalin sesama peneliti, sesama ilmuwannya. Itu yang menggerakkan dan mendorong Profesor Zainal Mutakin dan banyak profesor atau guru besar yang lain yang nanti akan hadir. Ya kemarin sudah ada 3 ya, sudah ada 3 guru besar. Nanti berdatangan lagi tuh nanti guru besar dalam berbagai bidang yang akan membantu. Prof. Zainal tidak ada rasa kekhawatiran bahwa masuk dalam pusaran kasus ini akan ada dampak tertentu terhadap beliau? Saya rasa sama seperti saya ya, saya juga nggak khawatir kan. Selama ini kenapa? Karena yang saya pegang itu jalur ilmu, jalur sains, di mana di situ tuh tidak ada negosiasi terhadap kebenaran. Ilmuwan secara amanah qadarullah lah ya, kita memilih atau dipilih Allah untuk menjadi ilmuwan itu udah jalannya sirat al-mustaqim aja gitu loh. Yang kita lihat itu cuma mendekati kepada kebenaran gitu. Kita nggak pikir, dan selama ini ya karena sudah puluhan tahun menjadi peneliti. Peneliti itu bidang yang sunyi, bidang yang sedih, bidang yang nestapa, bidang yang susah ya untuk kami. Sehingga ketika ada seorang peneliti yang kemudian dipaksa gitu atas dasar apa yang dia lakukan, dipaksa untuk masuk di dalam sebuah zona atau domain yang sama sekali tidak fair untuk sains ini, pasti ada gugahan rasa ingin membantu. Ya, dan salah satu dari sekian banyak profesor, guru-guru besar itu adalah Profesor Zainal Mutakin. Maka dia beliau itu dengan ringan hati, beliau itu dengan senang hati hadir ke Polda dengan semangat membara untuk berjuang bersama-sama dengan kami gitu. Dokter Tifa, apakah kehadiran Prof. Zainal bisa diartikan sebagai bentuk dukungan dan pembelaan kaum intelektual terhadap apa yang dilakukan oleh Dokter Tifa, Dokter Ismun dan kawan-kawan? Sure. Jadi beliau kemarin 20 Januari 2026 di Polda, dan itu kali kedua beliau menjadi ahli untuk memberikan penjelasan yang meringankan sejawatnya beliau. 15 tahun yang lalu beliau pernah hadir untuk membantu juga dalam
ada dokter yang malah kriminalisasi juga, dan 15 tahun kemudian ini saya begitu ya. Tarikan semangat itu didorong oleh rasa ingin bersama-sama melakukan perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Kurang lebih kami sempat chit-chat ngobrol begitu ya di sela waktu beliau diperiksa itu. Ini 20 Januari 2026 ini kita jadikan sebagai hari kebangkitan ilmuwan ya Prof. Saya bilang gitu kan. Karena apa? Kita ingat semangat 1908. Para dokter yang dimotori oleh 3 dokter waktu itu. Kalau tidak ada ya 3 orang dokter di 1908 nggak ada Indonesia. Karena semuanya harus ada awal. Tidak akan ada 1928, tidak akan ada 1945 17 Agustus. Kalau tidak diinisiasi oleh 1908. Oleh 3 dokter gitu loh. Jadi ini adalah sebuah tidak hanya semangat ilmuwan, tapi ini adalah sebuah panggilan primordial pada kami. Karena dokter itu memang biasa berjuang dari hari ke hari, memperjuangkan nyawa pasiennya gitu loh. Jadi memang perlu tekanan-tekanan dulu agar para kaum intelektual ini bangkit begitu. Iya, dan especially dokter itu selama ini orang itu secara keliru itu menganggap dokter itu maunya main aman, dokter itu nggak takut, kemudian izin praktek dicabut gara-gara berani. Enggak sama sekali. Harus ingat tentang 1908. Siapa yang menginisiasi pada saat kita masih Belanda itu masih kuat-kuatnya menguasai Indonesia. Siapa yang berani speak up waktu itu 1908? Para dokter. Karena apa? Kami sudah biasa berjuang dengan segenap keberanian kami di ranah pelayanan. Apakah selama ini artinya terjadi penjajahan terhadap kaum intelektual? Bukan penjajahan, sebenarnya gini. Kalau saya mau coba dalam sudut pandang lain ya, ini khusus dokter ya, saya tidak tahu para ilmuwan yang lain ya. Nanti Bang Rismon bisa cerita, Mas Roy bisa cerita, ini dalam domain saya aja. Mereka itu bukan karena takut izin praktek dicabut, atau takut mereka nggak bisa jadi dokter lagi, bukan. Karena mereka itu sudah dari hari pertama mereka menjadi dokter, sudah mendharma baktikan di dalam sebuah perjuangan kepada pasien-pasiennya. Mereka nggak mau ini diganggu gitu loh. Yang mereka ingat adalah kalau penguasa melakukan represi terhadap mereka, maka mereka nggak bisa lagi menolong pasien. Nah, saya setelah 2012 saya menjadi peneliti, yang menjadi concern saya bukan hanya satu demi satu pasien individual, tapi masyarakat as a my patient. Terus sekarang my country is my patient gitu loh. Jadi saya perluas treatment saya ataupun ilmu kedokteran saya itu saya perluas. Saya bukan lagi mengelola pasien secara individu satu demi satu, tapi saya melihat negara yang sakit ini sebagai pasien saya. Spektrumnya lebih besar. Spektrumnya lebih besar gitu. Karena indikator-indikator kesakitan bangsa ini kan sudah terjadi gitu kan. Dokter Tifa, saya baca kemarin selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi ahli, Prof. Zainal Mutakin menyatakan bahwa Dokter Tifa memiliki pendidikan dan memiliki kemampuan dalam neuroscience behavior. Ahli saraf perilaku begitu ya. Dan artinya buku Jokowi white paper ini dibuat berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Jadi apa sebenarnya urgensi menghadirkan pakar seperti Prof. Zainal Mutakin dalam konteks proses hukum ini? Ya, sebetulnya kan kalau seandainya Polda Metro Jaya itu bisa diyakinkan tentang kapasitas saya sebagai expert dalam bidang neuroscience behavior ya. Karena kan saat ini saya ini sivitas akademika loh, di 2 universitas ternama. Di situ ada Tridharma yang sekarang sedang saya emban gitu ya sebagai kandidat doktor. Itu ada beban moral, responsibility, tanggung jawab yang luar biasa di situ sebagai bagian dari sivitas akademika. Seharusnya dengan riwayat pendidikan saya yang sudah saya sampaikan ke Polda, sudah nggak ada lagi keraguan tentang apa kapasitas saya. Bahkan yang paling lucu adalah saya boleh katakan ini ada bagian masyarakat Indonesia namanya kelompok termul ini ya. Populasi tersendiri, subspesies termul. Ini yang terus-menerus ya melakukan framing ya bahwa peneliti itu harus punya sertifikasi BN apalah gitu ya, BNSP dan sebagainya lah gitu ya. Kita who cares, bahkan Prof. Zainal, saya ini udah puluhan tahun menjadi neuroscientist. Saya puluhan tahun menjadi dokter bedah saraf. Saya nggak punya sertifikat sebagai neuroscientist. Kenapa?
karena expertise kita itu bukan dari ini loh sertifikat gitu. Apa artinya kita pun memegang Oke. sertifikat tapi kita nggak punya karya gitu. Hmm. Jadi beliau ya karena memang kita sudah saling memahami satu sama lain ya beliau tahu expertise saya, maka dengan senang hati beliau membantu saya. Seandainya Polda ini ngerti gitu ya, apa yang dimaksud dengan kapasitas, apa yang dimaksud sebagai kompetensi dan sebagainya. Dan yang agak saya harus koreksi adalah penggunaan kata kompetensi. Oke. Karena kalau kompetensi itu ada aturannya secara Kemendiknas, maka ya petinggi dari Kemendiknas mengatakan kepada saya, Dr. Tifa, secara aturan memang tidak punya kompetensi. Semua kompetensi itu ada apa namanya, ada nomenklaturnya secara Kemendiknas. Tapi Dr. Tifa ini expert. Expert itu pakar. Ya, jadi dan pengakuan pakar itu diakui oleh society, ya. Saya kan bagian dari masyarakat neuroscience Indonesia. Itu isinya adalah para pakar neuroscience dan beberapa kali saya juga diminta menjadi narasumber dalam simposium-simposium yang berkaitan dengan neuroscience. Kepakaran saya ya, artinya itulah masyarakat society ilmiah yang memang ngerti saya gitu. Menurut Dr. Tifa, tim penyidik Polda Metro Jaya akan ngerti soal itu? Ya, oleh karena itu maka harus didatangkan begawannya gitu kan untuk memberikan penjelasan kepada mereka gitu. Mudah-mudahan mereka bisa kemarin dapat kuliah seharian ya dari Prof. Zainal, mudah-mudahan. Bagaimana respon penyidik Polda Metro Jaya setelah ada saksi ahli seorang Profesor Zainal Mutakin, PhD? Saya nggak sempat berinteraksi dengan pemeriksa beliau ya, tapi begini ya, jadi ada sebuah cahaya dalam kehidupan kita, ya, cahaya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cahaya itu selain keimanan kita, yang kedua adalah ilmu. Nah, mudah-mudahan pancaran cahaya ilmu yang dipancarkan oleh Profesor Zainal Mutakin bersama dengan para profesor yang lain itu menerangi hati, pikiran, dan kalbu dari para pemeriksa di Polda itu. Karena itu, ya, sebab kalau enggak, kita tuh sumum bukmum umyun gitu. Itu ngeri sekali kalau Allah menutup cahaya iman, cahaya ilmu itu sehingga tidak ada resonansi yang bisa masuk di dalam hati, pikiran, dan kalbu kita. Gelap. Kasihan sekali itu orang seperti itu ya kan. Harusnya dengan penjelasan Prof. Zainal Mutakin secara keilmuan bisa gugur dong status. Ya gini. Karena ini kan dibawa kepada sebuah ranah yang bukan hukum lagi kan sebetulnya gitu. Kalau kita lihat ya, kita buka arsitektur dari apa yang terjadi sejak tanggal 30 April 2025 sejak seseorang bernama Saudara Joko Widodo itu melaporkan kami, diikuti oleh 5 termul melaporkan kami, itu bangunan peristiwa ini gitu ya. Arsitekturnya itu kan bukan arsitektur hukum sepenuhnya. Ini bawaannya tuh kepada politik dan bukan sekedar politik yang sesuai dengan kaidah ilmu politik. Ini politik praktis, which is dikuasai oleh orang yang punya kuasa. Relasi kuasa, relasi uang gitu ya dalam tanda kutip gitu. Kalau misalnya Dr. Tifa yakin bahwa apa yang dilakukan dengan buku ini itu dalam konteks ilmiah, riset berdasarkan pendidikan dan juga pengalaman, ekspertis, tapi kemudian itu tidak dianggap atau diabaikan lah ya. Apakah itu bentuk penghinaan terhadap ilmu pengetahuan? Persepsi penghinaan terhadap ilmu pengetahuan itu kan didasari kepada ketidaktahuan. Peletakannya aja yang keliru gitu ya. Saya nggak secara dini mengatakan kalian dengan mengkriminalisasi kami itu kalian melakukan penghinaan terhadap ilmu pengetahuan. Persoalan besarnya itu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan bahwa ini adalah sebuah produk ilmu pengetahuan. Makanya kemarin kami berempat itu diskusi kayaknya kita mesti banyak melakukan seminar. Jadi buku Jokowi's White Paper ini ya ini tidak pada tempatnya dibawa ke ranah Polda gitu loh. Dan ini dianggap sebagai bagian dari proses kriminalisasi. Karena ini karya ilmiah. Ini karya ilmiah. Ini adalah karya ilmiah. Nah, nanti termul akan mengatakan karya ilmiah itu kan dipublikasi ke jurnal. Loh, kami sedang ongoing. Jangan khawatir, produk ilmiah kami yang sudah kami bukukan di dalam buku Jokowi's White Paper sebagai legacy ya, yang karena kan
kan selalu diganggu dengan ancaman-ancaman kami bakal dipenjara dan sebagainya kan. Itulah yang mendorong kami untuk membukukan dulu. Supaya ini menjadi legacy ya. Apapun yang terjadi pada kami, buku ini bicara kepada masyarakat ya. Nah, kalau kita menunggu jurnal kita submit, jurnal kita publish itu butuh waktu. Gitu kan. Oke. Tetapi jangan khawatir para termual. Sebab kami sekarang sedang ongoing untuk mempublikasikan karya-karya kami di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. OTW. OTW dan memang itu takes time ya, butuh Dan sampai hari waktu. ini belum ada bantahan secara ilmiah juga terhadap buku ini. Iya, justru nanti ini dalam waktu dekat kami merencanakan untuk banyak melakukan seminar dan sebagainya. Memang sudah kita jalankan ya. Sudah kita jalankan, cuma ini kita akan lebih masif ya untuk melakukan ini dan kita akan mengundang masyarakat ilmiah. Kalau memang mereka setelah membaca, kemudian mereka melihat ada kekurangan-kekurangan di dalam karya ilmiah kami, dengan senang hati kami terima itu sebagai sebuah saran perbaikan. Memang seperti itulah cara Oke. ilmiah itu bicara dan bertindak begitu. Bukan dengan, wah ini salah, dihukum kamu 12 tahun kan gitu. Ini kan ketidaktahuan yang membawa persoalan yang sangat besar bagi masa ini. Kenapa? Kalau mereka lakukan dengan kami, ya, mati ilmu pengetahuan Indonesia. Mati. Mati ilmu pengetahuan Indonesia. Kenapa? Karena para saintis sangat takut. Kemarin ada penjelasan dari Bang Rismon. Dia mengatakan, sebetulnya guru-guru saya, senior-senior saya maupun teman-teman saya di Teknik Elektro UGM itu sudah bilang dan mereka sudah melakukan hal yang sama dengan yang Rismon lakukan. Tetapi mereka takut. Mereka takut nanti sertifikat dosennya nanti dicabut lah, nanti profesorat mereka dihambat lah, segala macam seperti itu. Dan kita sangat paham. Nah, apalagi ini mereka tidak melakukan sesuatu seperti itu. Apalagi kalau kemudian kami ini dikriminalisasi sampai terjadi vonis dan sebagainya. Mati ilmu pengetahuan Indonesia. Kita akan masuk gerbang kegelapan 500 tahun yang lalu ketika Galilei ya di 482 tahun yang lalu tuh mengalami kriminalisasi yang sama gitu loh. Masa kita masuk ke abad itu gitu kan. Oke. Hasil keterangan para saksi ahli kemarin, apakah itu bisa menjadi BBM baru nih bagi trio RRT? Ya, kami senang sekali ya dengan kehadiran dengan penuh semangat, dan ini masih ada sekian belas lagi yang dengan semangat ingin hadir untuk menjadi ahli dalam berbagai bidang ya. Saya belum spill ya karena sudah masuk. Jadi hari ini penasihat hukum kami ya di Bala RRT itu sudah memasukkan sejumlah nama, ada 13 nama para ahli, sebagian di antara profesor, sebagian di antara doktor ya, lulusan nggak kaleng-kaleng ya, beberapa universitas ternama di luar negeri itu sudah masuk dalam daftar nama. Ijazahnya ada? Oh iya jelas ya, ekspertisnya jelas ya, dan mereka sudah akan dipanggil oleh Polda dalam waktu dekat. Oke, ya. Tapi nggak boleh di-spill namanya ya? Ntar dulu ya. Biar surprise nanti media. Oke, jadi upaya yang Dr. Tifa dan kawan-kawan lakukan akan selalu dalam koridor keilmuan? Sure. Memang itu kita kan masing-masing semua itu punya amanah Allah ya. Mas Wandi sebagai jurnalis, saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti gitu ya. Udah kita dengan istiqomah kita jalankan itu sebagai pertanggungjawaban. Jadi kalau nanti ditanya sama Allah ketika kita udah ketemu sama Allah ya jelas, oh ya saya peneliti, saya melakukan penelitian sesuai dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat di mana selama saya hidup saya temui kan gitu. Termasuk ini kan masalah besar sekali. Bayangkan ini masalah besar sekali. Karena tidak saja persoalan ini sebuah kehancuran politik Indonesia, ini adalah masalah hitamnya sejarah Indonesia, dan apa pertanggungjawaban kita kepada anak cucu kita, kepada anak-anak yang nanti akan melanjutkan republik ini gitu loh. Kalau kita dengan kemampuan kita tidak melakukan pembersihan ini, tidak melakukan perbaikan terhadap sejarah hitam ini. Ya. Di dunia akademisi, bagaimana respon mereka terhadap buku ini? Bagus sekali mereka. Saya udah beberapa kali menjadi narasumber dalam seminar-seminar terbatas, dan spill sedikit ya, saya beberapa waktu yang lalu kami diskusi panel dengan para ketua umum Ikatan Dokter Indonesia dari sekian masa ya.
ketua umum ID, ya, semua confirm dengan buku ini. Ini adalah karya ilmiah dari salah satunya adalah Dr. Tifa, dan kami appreciate, kami support, dan ini kita sudah rencana diskusi panel mingguan ya di beberapa titik di beberapa universitas, dan mereka senang sekali dengan karya ini. Mereka selain senang, mereka appreciate, mereka kagum ya. Maksudnya gini, menginspirasi keberanian. Itu yang penting. Menginspirasi keberanian mereka. Iya. Kalau misalnya tim penyidik Polda Metro Jaya, view-nya beda. Karena tadi Ibu bilang peletakannya ya. Iya, karena ini apa yang akan terjadi? Nah, justru begini. Jadi Polda itu mudah-mudahan ya ada karena ini adalah kriminalisasi terhadap para saintis, terhadap para ilmuwan. Nah, saya nggak tahu ya apakah ini adalah peristiwa yang pertama kali atau sudah terjadi ya, kriminalisasi kepada para ilmuwan, kepada para saintis ya. Itu sesuatu yang baru ya. Mungkin bukan yang pertama kali, tapi ini sesuatu yang baru. Nah, jadi Polda tuh harus tahu bahwa mereka tuh nggak tahu gitu loh tentang ilmu kami. Nggak tahu apa nggak paham? Nggak tahu itu awal ya. Tahu tuh paling awal. Oh tahu. Kemudian habis itu mereka paham. Setelah mereka mendapatkan insight ataupun kuliah ya mereka baru mulai paham. Baru setelah paham mereka kemudian mereka lakukan perenungan, kemudian coba untuk memperluas, mengekskel referensi dan sebagainya, mereka mengerti, baru mereka memahami. Dan mereka juga punya tim ahli dong ya harusnya. Ya itu yang harusnya mereka juga harus dengan terbuka mereka sampaikan. Karena gini, ini kenapa kami bawa banyak? Ya karena mereka mengklaim pada waktu gelar perkara khusus 15 Desember itu mereka mengklaim sudah memeriksa 22 ahli. Sementara kami belum ada satupun yang kami ajukan kan. Ya. Mereka memeriksa 22 ahli dan 127 saksi. Maka kami akan imbangi. Dan tentu saja seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mereka harus spill dong, bukan spill lah. Mereka harus sampaikan 22 ahli itu siapa saja. Oke. Iya, karena kami di Ikatan Dokter Indonesia kami juga wonder gitu loh. Maksudnya siapa nih dokter yang menjadi ahli dari mereka? Sebab kita mau tahu kepakarannya bagaimana, pemahamannya terhadap ilmu neuroscience behavior yang kemudian dikembangkan oleh Dr. Tifa menjadi neuropolitika itu sejauh mana mereka tahu dan paham gitu. Sebab kalau mereka tidak tahu, ya ini akan bahaya kan untuk kita. Iya. Gitu. Apa yang menjadi patokan agar ini tidak disalahgunakan dalam artian tidak melenceng dalam koridor keilmuan sebagai sebuah karya ilmiah? Iya, standpoint. Karena kan view-nya Dr. Tifa dengan sejumlah pakar tadi, dengan tim penyidik tentu belum tentu sama. Gini, ilmuwan itu mandatnya adalah kebenaran. Ya, dan kebenaran 100% hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu katakan bahwa kebenaran sesuai dengan yang kami temukan dalam karya ilmiah kami, dalam penelitian kami itu nggak boleh lebih dari 0,01%. Maksimal itu 99,1% ya. Karena disisakan untuk kemungkinan di mana kehendaknya Allah bekerja di situ kan. Tetapi mandatnya kita mendekati itu gitu. Mandat kita tuh mendekati itu sehingga dilihat dari sudut pandang apapun, kalau metodologi kita sama ya, metodologi kita sama, kita pasti menuju pada titik yang sama. Itulah ilmiah. Itulah sains. Jadi sains itu metodologi. Gini, kita harus punya sebuah kesepakatan. Kita mau menjawab pertanyaan ilmiah, metodologinya apa, kita harus sepakat dulu. Jadi kalau mau meng-counter, itu pertanyaan pertama adalah Anda meng-counter dengan metodologi apa. Sebab tidak boleh menggunakan metodologi yang berbeda. Jadi kalau Anda menggunakan metodologi yang sama, insya Allah kita menuju pada titik kebenaran yang sama. Kan begitu tuh. Yeah. Maka ada metodologi riset. Dan saya puluhan tahun menjadi dosen metodologi research. Iya, oke. Dok, kalau ada yang nanya, gimana kita ngebaca niatnya? Niat. Nah, sekarang tambah satu lagi. Kembali lagi ya. Saintis, ilmuwan itu, kenapa kami berat? Karena niat kami adalah menuju kepada kebenaran itu. Itu berat sekali. Dalam pengalaman saya, dalam pengalaman kami sebenarnya itu berat sekali. Niat bisa bengkok nggak dalam perjalanan? Tidak boleh.
Sebab kalau dia seorang saintis itu bengkok, dia sudah bukan lagi seorang saintis. Dia adalah seorang praktisi yang melakukan kerja ilmiahnya dengan sifat transaksional. Dan itulah kemudian niatnya menjadi macam-macam. Misalnya dalam ilmu saya pesanan pabrik farmasi kah, ya kan? Pesanan pemangku kebijakan kah, gitu kan? Nah itu yang kemudian jadi nggak lurus lagi gitu. Tapi saya apa ya? Saya pertanyaan masyarakat itu penting sekali untuk dijawab gitu. Dan sudah ada 2 korban lagi gitu. Iya. Dan tidak ada rasa kebencian yang mendasari buku ini. Gitu, benci sama saya tuh kasihan. Waduh, jauh sekali dari benci. Saya itu udah berbulan-bulan yang lalu sejak beliau appearance beliau ya tampak jauh dari sehat, dan karena mastering saya tuh dalam bidang imunologi kan saya tahu tanda dan gejala yang terjadi pada Pak Jokowi itu mengarah kepada autoimun. Dan makin decrease gitu loh kondisi kesehatan beliau. Yang ada bukan jauh sekali dari benci, yang ada tuh iba. Dari hari ke hari itu saya iba. Bahkan saya katakan, kalau ini lanjut tuh apa? Karena udah pelimpahan 13 Januari, lanjut sidang. Yang kasihan itu Pak Jokowinya. Sebab sebagai saksi terlapor, beliau harus hadir dalam setiap lembar dokumen yang akan kami tanyakan ke beliau. Yang menurut Polda Metro Jaya itu ada 709 dokumen. Kami siap dengan pertanyaan setiap dokumen itu. Kami sudah siapkan pertanyaan. Bahkan Rismon sudah katakan, ada 1000 pertanyaan yang sudah kami susun untuk kami tanyakan kepada Bapak Joko Widodo. Kalau kita lihat, kita prognosis ya bahasa kedokteran untuk kita memprediksi status kesehatan seseorang itu kita prognosis. Kasihan beliau. Mau berapa tahun kita sidang, ayo. Kuat-kuat aja. Iya, maksudnya ya bukan kami takabur ya, tapi ya saya sebagai dokter kan tahu bagaimana menjaga kesehatan. Kalau memang Mas Roy sama Rismon harus menghadapi sidang, ya saya akan berikan kepada mereka bagaimana cara menjaga kesehatan. Kami masih muda gitu loh. Kami masih muda dan kami secara mentally juga insya Allah diberikan kekuatan. Tetapi kan tidak terjadi pada Pak Jokowi. Jadi kalau saya benci secara personal, ya saya tidak akan memberikan advice kesehatan secara rutin di baik di podcast maupun di laman sosial media saya gitu loh. Kan saya udah kasih habis. Beliau kan kemarin ada 1 termo saya udah titip pesan sampai gitu. Dan kalau benar ada rasa itu akan mempengaruhi hasil buku ini ya? Oh iya, jadi ketika kita ini gini ya. Orang tuh enggak science itu ketika kita sudah gunakan, kita sebagai peneliti itu sudah melepaskan dia sehingga dia berjalan secara objektif. Jadi itu ya. Jadi ketika kita sudah membuat pertanyaan penelitian, kita sudah membuat hipotesis, kemudian kita sudah melakukan metodologi research, kemudian dia diperjalankan oleh ilmu itu sendiri. Kita berdiri di sini. Sudah dia jalan sesuai dengan apa simpulannya. Cocok dengan hipotesis 1 atau cocok dengan hipotesis 0, biarkan dia menjawab. Makanya kan saya bilang, ini penelitian ini rodanya sains itu dia berjalan. Kalau kemudian buktinya ternyata ijazah Joko Widodo itu asli, kami katakan asli dalam simpulan kami. Berarti hipotesis 1 terpenuhi. Tapi kalau ternyata ijazah Jokowi ini palsu, ya biarkan dia bilang, klien ini bicara ijazah Jokowi palsu. Maka hak 0 terpenuhi kan gitu. Atas nama ilmu pengetahuan. Atas nama ilmu, sehingga itu tidak ada tifa lagi di situ. Ilmu yang bicara. Nah ini di sini silakan baca. Ya. Saya sekedar sebagai orang yang bertugas melakukan penelitian. Tapi hasil ini karya sains gitu loh. Setelah pemeriksaan kemarin para saksi, apa harapan trio RRT, Dok, untuk perkembangan kasus ini? Ya pertama itu area yang kami lakukan dengan menghadirkan para begawan, para profesor, para guru besar, para dokter, itu adalah area edukasi. Kami melihat bahwa Polda Metro Jaya perlu diberi edukasi. Karena ini adalah ranah yang mungkin jarang mereka temui, bahwa kriminalisasi terhadap ilmuwan gitu ya. Nah maka kita hadirkan untuk memberikan edukasi kepada 1, kepolisian, ya, 2, kepada masyarakat. Ya, karena apa yang mereka kuliah-kuliah yang mereka berikan pada saat mereka, kami saya nggak mengatakan mereka diperiksa, enggak. Mereka hadir untuk memberikan kuliah kepada kepolisian.
atas ilmu-ilmu yang tidak dikuasai oleh kepolisian, kan Oke. gitu. Nah, karena itu setelah mereka selesai memberikan kuliah, maka kita mohonkan kepada para begawan ini, para beliau guru-guru saya ini untuk bicara gitu. Oke. Iya. Dan diharapkan tidak lagi terjadi peristiwa yang sama terhadap peneliti atau ilmuwan yang lain Oh ya? iya, tentu saja. Maka saya mengharapkan Forum Keadilan mengundang Profesor Zainal Mutakin ya, supaya nanti saya akan sampaikan kalau beliau pas di Jakarta, beliau kan Iya. ya apa namanya frekuent ya ke Jakarta. Kalau Prof. Tono sudah ya di sini Prof. ya? Tono sudah, Sudah. Prof. Henry Subiakto Sudah juga. sudah juga, nih Prof. Zainal Mutakin nih giliran Dan masih ada 13 13 orang doktor, profesor lagi ya profesor, yang akan doktor. dihadirkan. Iya. Iya, oke. Nah, kita juga pernah membahas ini ya, bahwa sebenarnya secara keilmuan ini bisa dipakai untuk bagaimana kita mengukur calon pemimpin kita Betul. untuk kontestasi Betul. pemilu Betul. berikutnya. Ya. Kan? Ini kan berangkat dari penelitian terhadap sosok Jokowi ya. periode 2014-2024 ya. Ini di sini ya, di dalam salah satu apa namanya metodologi yang saya gunakan ya, namanya ada yang disebut sebagai assessment at distance. Assessment at distance itu kita diuntungkan dengan teknologi sekarang, sehingga kita bisa melakukan penilaian ya terhadap perilaku, terhadap apa namanya riwayat kehidupan maupun terhadap produk-produk yang dihasilkan sebagai pemimpin gitu, secara objektif melalui penghitungan kuantitatif, penghitungan apa namanya matematika. Nah, itu bisa mengiringi seorang pemimpin. Istilahnya Pak autobiografis ya? Iya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ada yang namanya yang saya kembangkan sebagai leadership trait analysis. Leadership trait analysis ini sangat berguna. Katakanlah misalnya hari-hari ini sudah mulai muncul calon-calon pemimpin atau presiden, wakil presiden, gubernur segala macam. Leadership trait analysis ini kita bisa gunakan sejak sekarang. Siapa nama yang muncul? Udah kita apa analisis, kita uji dan dengan matematika. Oke. Kalau angka sudah bicara, itu sudah objektivitas semesta ya. Dan nggak ada lagi. Kalau angka bicara itu objektivitas semesta. Oke. Ya. Jadi harusnya orang-orang seperti Dr. Tifah ini nanti dipakai oleh penyelenggara pemilu ya? Ya, satu. Nasional maupun daerah? Iya. Nanti kalau dengan senang hati saya akan mendidik ya siapapun yang nanti akan ditugaskan untuk melakukan itu, sehingga kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar bagus ya secara kualitas, yang kita bisa bisa counting dengan angka gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar emosi saja kita suka sama orang itu, atau karena dia masuk gorong-gorong lantas kita anggap dia adalah calon pemimpin yang oke dan sebagainya gitu. Pencitraan nggak main ya? Oh nggak bisa lagi. Jangan sampai terjadi lagi kehancuran 10 tahun ini ya. Tapi bisa dipesan nggak Bu? Kalau misalnya ada tokoh yang mau diteliti gitu. Nah itu terletak pada mens rea itu. Kembali lagi sama niat kan. Dia ini peneliti, oke dia peneliti. Lalu kemudian dia ini enggak, kan seperti yang tadi saya bilang. Ini risetnya riset transaksional atau kita riset berbasis kepada sebuah niat yang mulia kan? Kebenaran tadi itu. Iya, menuju apa niat mulia? Kebenaran. Tapi kalau nanti ada hasil itu, pembandingnya apa? Gini, jadi ini selalu ya orang itu bilang, apakah memang harus selalu ada komparator atau pembanding? Gak selalu perlu. Jadi namanya kita mau melakukan penelitian, itu kita membuat sebuah pertanyaan penelitian. Namanya itu PICO. PICO. Itu berlaku kepada semua ilmu ya. P itu people, ya, person atau population, pokoknya objek ya. Kemudian I itu indicator atau index indicator. Jadi apa yang mau kita teliti? Variabel-variabel apa yang mau kita teliti ya. Kemudian comparison or not. Jadi ada komparasi atau tidak. Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian outcome-nya apa? Nah ini misalnya di sini pertanyaannya adalah Joko Widodo. Kemudian indikatornya ijazah. Indikatornya ijazah itu yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Indikator keaslian ini, indikator kepalsuan ini. Comparisonnya ya kalau memang ada ijazah pembanding. Nah kami kan dapat ijazah pembanding yang luar biasa. Ijazah ahli tahun 1985 yang ahli warisnya kemarin sudah bersaksi di citizen lawsuit di Surakarta. Ini insya Allah akan menjadi saksi kami nanti. Ya, nah ini comparison yang luar biasa. Karena apa? Objektif. Ya, kemudian outcome-nya apa? Kita lihat dari situ. Ya, oke. Iya. Terakhir Dr. Tifah, hikmah bagi masyarakat apa dari buku ini terkait bagaimana publik bukan mencari istilahnya ya,
menelisiklah rekam jejak dari Iya. calon pemimpin kita ke Iya. depan. Bukan hanya masyarakat awam, saya aja ya dengan emosional itu percaya gelar insinyur yang disandang oleh Joko Widodo, kan begitu ya, gelar insinyur yang disandang Joko Widodo. Tetapi kemudian terjadi kriminalisasi terhadap Pak Bambang Tri, dan kemudian kedua kali, dan kemudian kepada Gus Nur. Nah, naluri saya sebagai peneliti mulai bergerak di situ. Nah, alhamdulillah, ya ini kan saya juga buat amatan observational studies yang ketat ya. Ternyata benar ya, seperti yang dulu pernah ada seorang ahli riset ya, survei berbasis algoritma ya di sini waktu itu dengan Bang Reza Indragiri mengatakan 93% kalau menurut survei algoritmik itu masyarakat itu percaya bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dan ini berbasis ilmiah gitu, dan ternyata apa yang kami lakukan kemudian kami edukasikan kepada masyarakat melalui berbagai macam media itu ternyata membawa hal yang sangat positif. Jadi masyarakat sekarang ini kalau kita lihat ya bagaimana cara bahasa mereka, pokoknya di luar dari termul ya. Jadi benar-benar masyarakat yang mau cerdas itu mereka tidak sekarang ini menjadi sangat berhati-hati gitu untuk mempercayai sesuatu maupun tidak mempercayai sesuatu. Dan secara bawah sadar mereka, cahaya Allah yang namanya ilmu itu masuk di dalam hati, pikiran, dan kalbu dari masyarakat yang ingin cerdas. Dan itu tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Iya, oke. Dalam konteks keilmuan, Dr. Tifa mengharapkan negara hadir nggak dalam kasus ini? Ya, pertama kita beruntung ya, karena punya presiden orang yang cerdas. Ya, bahkan Fufu Fafa mengatakan dalam salah satu cuitannya IQ beliau itu 152 kan gitu ya. Artinya kan menuju kepada jenius ya. Kita ambil itu sebagai sebuah advantage. Orang cerdas, orang jenius itu akan mengenali orang cerdas yang lain, akan mengenali jenius yang lain. Itu kayak suara paus ya. Oke. Ya, jadi apa namanya whale sound ya. Gelombang itu. Iya. Jadi ini saya yakin beliau memonitor, beliau juga akan bisa memilah apakah kami benar sesuai saintis, apakah ini, dan saya rasa beliau hadir di dalam perjuangan selama 9 bulan menuju 10 bulan ini. Hadir yang ya nyatanya ini panjang banget kan. Ini panjang banget. Ya kan? Panjang sekali, sangat anomali, sangat tidak normal dan sebagainya. Saya yakin. Menurut Dr. Tifa sebagai pemimpin dengan IQ yang tinggi, Pak Prabowo terusik dengan kasus ini? Saya nggak mau melakukan penilaian terhadap interest beliau ya, vested ya, terhadap individual interest beliau. Tapi saya meyakini bahwa vested kenegarawan beliau itu yang akan membuat beliau melakukan suatu kebijakan yang tentu saja harapan kita adalah kebijakan yang menuju kepada kebenaran sesuai dengan yang kami perjuangkan. Oke. Dan jika kita bicara atas nama negara, maka ini kalau misalnya lanjut terus, kemudian ada pemidanaan, ini akan mencoreng kita juga sebagai bangsa. Oh iya, saya bilang kita mau bikin jejak apa? Kita mau meneruskan jejak hitam itu, menghitamkan sejarah negara ini, atau kita memutihkan seperti buku ini. Ya, buku ini kan kami namakan buku Jokowi's White Paper karena kehitaman ya kegelapan dari riwayat pendidikan seseorang yang bernama Jokowi itu kita putihkan dengan penelitian kami. Maka kami mengharapkan bahwa putihnya ilmu yang kami gunakan untuk memutihkan sejarah bangsa ini diapresiasi oleh negara ini. Dalam hal ini ya tentu saja pemangku kebijakan, dan tentu saja mereka akan mereka tuh akan sangat diuntungkan gitu. Kebayangkan kalau negara ini tuh dikelola oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bersih, orang-orang yang berjiwa menuju kepada kebenaran. Luar biasa sekali negara ini. Korupsi nol. Iya. Iya kan? Sebagai tersangka Ibu rileks banget ya kayaknya ya. Jangankan rileks ya. Saya tuh menempuh perjalanan panjang untuk secara copingnya, strategi coping saya itu
melihat Polda itu bukan sesuatu yang mengerikan. Oke. Bahkan jadi taman bermain saya gitu, my playground gitu ya. Karena apa? Karena sekarang ini saya buat sebuah observational studies, melihat perilaku-perilaku orang-orang yang ada di Oke. Polda, Iya. termasuk polisinya, termasuk tahanan yang Iya. keluar masuk, termasuk kami sendiri Oke. itu sebagai. Nah, begitu saya coping bahwa ini adalah area penelitian saya, Iya. ini adalah taman bermain di mana saya Oke. melakukan penelitian Hmm. dan sedang saya tulis ya perjalanan observasi saya itu membuatnya menjadi menyenangkan ya. Oke. Ya, menyenangkan secara penelitian ya. Iya, iya. Nah, tentu saja apalagi nih ya kan bertubi-tubi habis kami diperiksa berkali-kali, tambah lagi wajib lapor seminggu sekali, ya tambah ya kan, tambah lagi wajib lapor seminggu sekali. Sekarang juga mulai kami menemani para ahli yang datang. Oke. Itu kalau coping strateginya nggak jalan, Iya. Oke. nggak bagus untuk mental kita ya. Iya. Jadi nggak ada rencana mau SP3 ya? Loh, SP3 itu kan bukan direncanakan oleh kita atau oleh orang yang tinggal di Solo atau mana itu, kecuali anomali hukum terjadi kan. Iya. Pencederaan Oke. hukum terjadi di situ Oke. sehingga SP3 itu dirancang oleh seseorang kan, itu kan ini bagaimana nih pemerintah? Anda membiarkan kematian hukum ya, Iya. penghinaan. Nah, itu penghinaan ya. Itulah penghinaan. Ketika Iya. hukum dipegang oleh seseorang yang Iya, iya. bahkan sekarang tidak berkuasa lagi, Iya, itu oke. hukum sedang dihina. Baik. Ngomong-ngomong, sosok Egy Sujana termasuk sosok yang menarik untuk diteliti nggak? Sosok nggak penting, nggak usah diteliti. Dr. Tifa, terima kasih sudah hadir ya. Oke, Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Tifa terkait upaya dari beliau ya menghadirkan guru besar dan juga ahli bedah saraf. Di antaranya ada Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD dari Undip Semarang, Jawa Tengah, terkait dengan proses hukum yang dijalani. Prof. Zainal Mutakin dihadirkan untuk meyakinkan tim penyidik Polda Metro Jaya bahwa Dr. Tifa memiliki pendidikan dan juga kemampuan untuk melakukan riset dan kajian dalam bidang neuroscience behavior ya, dan beliau dinyatakan seorang yang ekspertis. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Tifa, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak.